sih yang gak suka sama masakan Padang? Kebetulan tamunya orang suku Minang, Bunda mau ajak mereka buat dendeng balado yang merah membara, membakar gelora rasa di lidah. Hihihi. Oke sayang, sekarang kita akan masak dendeng. Ini dendeng pas garing. banget. Dendeng garing. Jadi saya kalau misalnya dendeng garing gini emang lebih enak cabenya dipisah supaya ini ya menjaga lebih garing. Tapi Ya udah bisa selera sih ini udah kalau panas. digabung soalnya jadinya udah nggak akan garing kan ya. Gitu. Aku boleh bawa pulang nggak sih? Boleh banget dong. Ini gimana nih cara masaknya? Ini cara masaknya. Pertama daging lembek. Ini bumbunya yang pertama dua di blender. Oh ini yang udah di marinate ya? Yang direbus daging dulu. Yang kedua yang jadi pakai kemiri, ada serai, jahe, Bawang. putih, kunyit, laos. Nih bumbunya ya. Oh. Dan kemiri. Paling ini 7 sendok. Paling jadinya seperti Blender. Jadi begini ya. Ya. Terus habis ini digoreng? Didiemin selama setengah jam. Ini Oh. udah lewat setengah jam. Udah. Udah panas ya. Panas, enak banget ya? Oh. Wanginya udah enak banget lagi. Oh, lapar. Oh. Tapi kalau makanan Padang favorit Torik apa sama Puji? Dendeng suka. Dendeng. Tapi jujur aku suka banget dendeng ini loh. Aku suka Fadli nih, kalau makan dendeng mulu. Istriku sukanya Dendeng garing yang kayak gini. garing. Tapi kadang tuh aku susah dapet ini ya. Jadi ada Kalau yang ini mau disimpan sampai 2 bulan di freezer itu nggak masalah, akan keluar dari freezer akan tetap garing. wow. Ya, over nggak? Belum. Aduh, enak banget wanginya. Godaan. Sabar, Rik. Sabar. Ya. Tahan. Sama kayak Tori jadinya tahan lihat dendeng. Hihi. Harus sabar ya kan lagi puasa. Sebentar lagi azan kok. Tapi azan asar. Hai, masih jauh ya maghribnya. Menu dendeng balado ini emang cocok banget buat hidangan buka puasa bagi yang penyuka makanan pedas. Ketawanya jahat banget. Om Ruben ketawanya Jadi yang jahat. ini pasti ini bayangan lo. Ntar Jam-jam rawan ya? lo buka pakai ini nih kan. Jam-jam rawan ya? Jam-jam rawan. Karena biasanya kan kalau udah kesini-sini tuh orang udah nggak nyari yang gorengan semuanya. Udah langsung makanan ya. Langsung makanan. Menggoda banget sih. Ya udah, sambil nunggu masak aku ke situ dulu ya. Oke sayang. Bye-bye. Bye. 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 Torik. Dadah. Setelah dendeng yang mateng dan crunchy, dendeng dicampurkan dengan sambal merah yang membara di lidah. Aduh, enak banget ya sayang kelihatannya. Jadi makin gak sabar deh nungguin waktu berbuka. Oh iya, bagi yang gak suka pedes, dendengnya bisa langsung dinikmati tanpa dikasih sambal. Nah sayang, ini tuh kalau misalnya saya ngelihat ini gampang ya, tapi ini tuh perlu kesabaran buat goreng ini karena gorengnya nggak bisa apinya terlalu gede karena kalau nggak ntar dia gosong gitu, gosong di luar dalamnya masih lembek ya kan, karena dia benar-benar harus crispy nih sayang, aku kasih lihat ya, crispy-nya tuh benar-benar crispy nih, tuh, se-crispy itu ya sayang, jadi harus penuh kesabaran. Tapi kalau misalnya udah jadi nanti jadinya seperti ini, kalau misalnya udah digabung kayak gini nih, ya kan? Nah, tapi kalau digabung seperti yang tadi udah dibilang, dia tidak akan se-crispy ini karena kan udah ada campuran minyaknya. Gitu sayang. Aduh, pastinya enak banget. Oke sayang, kira-kira ini bisa menjadi menu referensi sayang buat nanti buka atau menggoda. buat ngemil juga, ini enak banget buat milan gitu ya. Nah sayang, nanti jadinya seperti ini nih. Nah, menggugah selera. Tinggal dipakai nasi panas, bejek-bejek. Bejek-bejek. Enak banget ya nasi sayang tuh. Tuh. Minyak-minyaknya ini di nasi. Aduh. Bikin pingsan deh. Oke sayang? Oke, kira-kira habis ini kita mau ngapain lagi sayang? Hanya dari daun Sayang. Nah sekarang kita mau main games lagi. Games apa nih?
Jadi sayang, kita mau main games lagi. Kita mau ngetes kekompakan pasangan yang sudah Kita kompak banget dong sayang. Fokusin. Terus kita ada 2 papan di sini dan ada pertanyaan, jadi kalian menjawab. Oke, satu sebelah sini, satu sebelah sini. Angle-nya ada angle nggak? Ada angle nggak? kanan deh kiri. Oh yaudah, kayak gitu yuk. Tanya dulu, ada angle nggak? Kalau kayak gitu, Aku angle sebelah kiri. sana. Pertanyaan. Benar. Di tengah, ada nih bos. Oke, pertanyaannya ya. Oke, ini pertanyaannya untuk Torik ya, tapi jawabannya berdua. Karena kita harus membutuhkan konfirmasi jawaban dari yang jawabannya. Baiklah. Pertanyaan pertama, bestinya Fuji siapa namanya? Wah, bestinya jangan-jangan sekarang kayak bestie. Oh kalau sekarang kan? Oh sekarang. Ya Sekarang. sekarang, aja. sekarang sampai dan selamanya. Enggak sekarang. Yang lama ya. Ya udah aku tulis yang lama sama yang baru. Oke. Hitung ya. Kok teman Anjay bestie aja dari mama yang baru? Ya, nggak ada yang forever. Yang lama tuh Yang forever. maksudnya yang lama tuh Satu belum- ya. Belum ketemu dia. Yang lama 1, yang baru 1. 3, 2, 1. Ada nama teman Susi. Susi. Ini apa? Kalau Kak Vio Vio. udah kayak Vio. Ini Vio. Besti kan? udah lebih dari besti. Soulmate. Niki tuh. Mau tau nggak? Tahu. Oh, kirain. Sabar tuh. Masa tahunya cuma Oke. Next ya. Pertanyaannya ada role modelnya Fuji siapa? Sini dulu, sini. Nah, Role modelnya Fuji. iya. Ada nggak? Tahu. Oh ya. 3, 2, 1. Kesini dong kan, itu mau lihat. Oh iya. Udah bodo amat. Kavanes da Feby. Oh iya bener lagi. Oke. Sekarang ini pertanyaan. Wah sayang, ternyata mereka kompak loh jawabannya, bener terus. Berarti saling tahu sama tahu nih. Best couple goals banget gak sih sayang? Diam aja. Kalau kalian lagi ada masalah, Budi ceritanya ke siapa? Oh. Hah? Kalau gue lagi ada masalah, cerita ke siapa? Misalnya kalian lagi berantem nih, kamu ceritanya ke siapa? Kebalik-balik mulu. Vio Batara. Kalau Batara sih bukan cerita, emang dia menyaksikan. Jadi Oke, kemudian kuncinya kita harus lihat dia deh, tanya dia deh. Oke, sekarang ya. Yang kelima, Laki yang keluar. tanggal pertama kalian dekat. Dekat. Iya. Tanggal pertama Tanggal kali. jadian deh. Tanggal jadian mah gampang banget. Iya. Pertama kali lo ngechat Nah, gue. Iya deh. pertama kali ngechat Aduh, aku aku. jujur lupa lagi. Aku udah lu yang nyetusin lu. Ah lupa. Ah tidak. 17 deh. Jangan dikasih tahu dong. 17. Ini nih yang biasa cowok suka lupain tanggal jadian. Kalau sampai lupa pasti deh pasangannya langsung marah dan ngambek, betul kan sayang? Hihi. Torik paling dekat sama saudaranya yang mana? Coba tanyakan kepada saudaramu. Easy. 1 apa 2? Oh, ya berapa aja? Yang tahu? 1 aja. oh iya benar. Oke, lalu lanjut ya. Ini pertanyaannya ini kan tadi katanya mantannya banyak. Kita nggak akan hitung yang namanya PDKT, bestie, kakak, dedek lah, apalah itu nggak termasuk. Lo orang banyak ada gitunya ya, Tor, Iya, iya, episode pastinya. 20-an kan kamu. Jadi yang aku tanya aja, Torik tuh kira-kira Oh, punya iya. berapa mantan sih? Enggak, tapi malah lebih deketin. Jauh. Mantannya berapa sih, Torik? Easy. Benar. Berapa? 3. Itu belum dari KTS dan Iya, kalau itu PDKT udah dan nggak masuk. gagal-gagal. Iya kan kalau gitu mah semua orang banyak dong, kan nggak cocokan. Iya, cuman banyaknya nggak kayak kamu. Mantannya ada 3. Masa sih aku sebanyak itu? Mantannya ada 3. Iya. Bosannya berapa hari? Oh enggak, satu tahun setengah, ada yang 1 tahun, ada yang cuman. Kalau 3 bulan tuh dihitung nggak sih nanti? Ya tetap kamu udah nembak kan? Udah jadian dong? Gak nembak, tapi kayak komitmen. Gitu ya? Iya boleh namanya. Ketawa. Untuk kalian berdua, jadi kalau lagi di fase marah atau kesel sama pasangan nih, biasanya pasangan kalian ngapain? Misalnya, Puji harus jawab. Kalau pada saat Torik kesel, kalian berantem nih, Torik kesel, Torik biasanya ngapain?
Kalau misalnya Torik biasanya Puji ngapain gitu? Tulis. Kalau tarik lagi. Nah kalian lagi berantem, lagi kesel gitu. Udah tahu nih, pasti kalau dia lagi kesel dia pergi makan, nggak berhenti. Gitu. Misalnya. nggak Kalau tahu Puji juga. lagi kesel. Udah apa? Diem. Padahal lagi marah. Oh itu marah. Masa dia bilang tadi Puji marah-marah, kabur ngilang. Ini kalau lagi kesel tuh kayak, jangan kayak gitu apa? Nyebelin aku gak suka. Itu marah-marah. masa dia bilang tadi tulisan pertama dia bilang ngamuk. Ngamuk lagi kesel. Iya. benar. Oh kalau ngamuk itu kesel. Kesel. Tapi kalau udah marah nih aku kayak, nggak ngomong satu kata pun. Diem ya. Tapi ini ya, kalau misalnya tadi kita lihat sih jawabannya hampir dalam waktu 3-4 bulan ya, hampir mengenal satu sama lain lah. Maksudnya ya ini kan masih 4 bulan ya. Kalau anak itu juga masih belum bisa jalan ya, belum bisa ngomong gitu. Tapi yang bikin penasaran kita mau nanya ini statusnya Torik. Nggak pernah mau bahas sebenarnya dari kemarin. itu nggak usah dibahas deh. Menghargai hubungan yang pernah berlalu. Ayo udah mau bahas polisi. Tapi semakin saya diam banyak yang menyalahgunakan kediaman saya. Lanjut. Apa no komen ya? Terus di sini sebagai pajangan. Sayang, kalau bicara soal mantan, ada sedikit luka bagi Torik dan pasangannya terdahulu. Torik sampai menuliskan kekecewaannya terhadap sang mantan di media sosial. Torik tidak menyebutkan spesifik siapa mantan yang dimaksud dalam media sosialnya. Tetapi netizen langsung menyangkut pautkan dengan Cikaku terkait pernyataannya di podcast Uncle Deddy Corbuzier. Kenapa lagi, Pak? Gak tahu tuh Torik. Ini soalnya kamu, ini kan kamu tulisnya status, jadi semua orang bisa baca. Apalagi Pelik sih memang jika soal mantan ya sayang. Perdana nih sayang, Torik mau mencoba menjelaskan isi curhatannya di media sosial. Berarti benar berarti dia sama kayak benar yang cuman tag orangnya aja, yang cuman orang itu doang. enggak notesnya itu maksudnya Ini jadi notesnya statusnya itu bisa karena- dibaca semua orang karena atau bisa dia- close friend doang. Karena dia ini terserah mau dimasukin apa enggak ya. Iya. Nanti lihat aja. Karena dia membuat kegaduhan di depan umum, aku bales di depan umum. Kalau misalnya ya deh. Aku tuh nggak mau sampai ngegunjing orang atau bikin dia dibully, tapi ketika dia udah nyerang aku, keluarga aku, apalagi pasangan aku yang baru, kita harus ngomong, kita harus bikin statement. Sebenarnya ini Untuk meluruskan. Iya, kadang kan orang merasa statement itu lu ngebela diri. Tapi kan kalau kita melihat segala sesuatu itu pasti ada dua sisi yang harus kita lihat gitu kan. Yang namanya kalau pasangan itu kan ada dua orang, pasti harus ada dua sisi yang melihat dan mungkin kadang kenapa kita butuh satu orang untuk mengklirkan keadaan. Mungkin kalau lagi riweh dua-duanya lagi api, harus ada satu penengahnya gitu. Enggak Kak, sama aja. Jadi selama ini tuh udah 5 bulan ini satu sisi mulu mungkin kalau kita ngomong orang dari dua sisi orang gitu. itu tuh ngomong terus aku diam karena aku mau ngejaga, Hubungan aku mau menghargai yang dulu gitu kayak Ya ya udahlah, selesai gue usah baik-baik ngomong gitu selesai ya. baik-baik. Aku juga sama orang tuanya waktu itu aku langsung pamit gitu ya. Tapi gitu maksudnya kalau dia mau lanjutin, ayo lanjutin sampai ke jalur yang lebih serius lagi juga Pak. Aku gasin terus. Kita nggak buru-buru untuk ngeras sesuatu enggak, tapi kayak kita udah mulai ngomongin nih, misalnya kalau kita mau naik lebih serius lagi kan kita selalu kayak gitu kan. Kita nggak mau hubungan itu jalan di tempat. Harus kalau mau harus maju ke depan. Di saat kita maju ke depan pelan-pelan, kita juga ngomongin apa yang harus kita lakuin gitu. Apa yang harus kita omongin. Itu proses Iya. menuju jenjang yang lebih serius lagi. Ya, betul. Oke, kalau kayak gitu sayang habis ini kita mau ngapain lagi? hanya dari Donsu. Sayang.